Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu struktur beton. Pengertian beton. Beton sendiri merupakan elemen yang sangat penting untuk melakukan pengerjaan bangunan konstruksi. Elemen yang satu ini dapat mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Tidak hanya itu, beton ini sendiri juga memiliki kemampuan mumpuni, tahan terhadap temperatur yang tinggi, serta biaya pemeliharaan yang murah. Standarisasi karakteristik beton. Yang pertama yaitu kepadatan, yang kedua kekuatan, yang ketiga faktor air semen, yang keempat tekstur, yang kelima parameter. Selanjutnya yaitu komponen struktur beton. Yang pertama yaitu slab atau plat, yang kedua yaitu balok, yang ketiga kolom, yang keempat dinding, yang kelima fondasi. Selanjutnya yaitu beban yang mempengaruhi struktur beton. Beban berupa beban gravitasi atau berarah vertikal, yang kedua beban angin berarah horizontal, yang ketiga beban karena susut, yang keempat beban karena perubahan temperatur atau menyebabkan adanya lentur dan deformasi pada elemen struktur. Selanjutnya penampang balok. Balok tulangan tunggal yang hanya mempunyai tulangan tarik saja. Yang kedua, balongan tulang ganda mempunyai tulangan tarik dan tulangan ganda. Cara perhitungan kapasitas momen atau lentur balok dari berbagai kondisi dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu tulangan tarik dan tekan leleh, tulangan tarik leleh, tulangan tekan tidak, tulangan tarik tidak leleh, tulangan tekan leleh, serta tulangan tarik dan tekan tidak leleh. Yang ketiga yaitu balok T. Jenis balok ini merupakan bentuk penampang balok yang tidak berbentuk segi empat. Balok ini yang paling sering digunakan karena slab pada umumnya dicor secara monolit dengan baloknya. Sifat beton. Sifat beton segar hanya penting sejauh mana mempengaruhi pemilihan peralatan yang dibutuhkan dalam pengerjaan dan pemadatan, serta kemungkinan mempengaruhi sifat-sifat beton pada saat mengeras. Maka sifat ini dapat dijabarkan ke dalam sifat-sifat yang lebih spesifik, yaitu yang pertama sifat kemampuan untuk dipadatkan atau compatibility, yang B yaitu sifat kemampuan untuk dialirkan atau mobility, yang C sifat kemampuan untuk tetap dapat bertahan seragam atau stability. Yang kedua, sifat kemudahan dipadatkan dan dialirkan. Kedua sifat ini mempunyai kaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya, dan dapat dikatakan bahwa campuran yang mudah dialirkan akan mudah pula dipadatkan. Yang ketiga yaitu sifat dapat bertahan seragam. Sifat ini merupakan kebutuhan lain agar beton dapat dihasilkan mencapai kekuatan optimal. Standar mutu di Indonesia. Terdapat dua istilah mutu beton yang di Indonesia, yaitu mutu beton K atau karakteristik dan FG. Standar mutu beton K dan dengan satuan kg atau cm kubik mengacu kepada peraturan beton bertulang Indonesia 1971 N. Pada sisi lain, mutu beton FC dengan satuan MPa mengacu pada peraturan baru SNI 03-2847-2002. Standar ini digunakan dalam proyek yang terkait dengan pemerintah Indonesia. Kelebihan beton. Jenis beton memiliki beberapa keunggulan yang baik untuk konstruksi bangunan. Pertama, bahan mudah didapat, harganya relatif lebih ekonomis dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, mudah dibentuk, memiliki kekuatan tekan tinggi, strukturnya memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap api dan air, bisa dicetak menjadi bentuk yang beragam, mulai dari plat, balok, kolom beton bertulang yang sederhana sampai atap kubah dan cakang besar. Kekurangan beton. Yang pertama, memerlukan backcasting untuk menahan beton sampai beton tersebut mengeras. Yang kedua, memiliki kekuatan persatuan berat yang rendah sehingga berat beton bertulang menjadi besar. Yang ketiga, membutuhkan acuan atau cetakan dan perancah atau tiang acuan selama pengerjaan adonan. Yang keempat, memiliki kekuatan persatuan volume yang rendah. Sifat yang dihasilkan sangat bervariasi karena proporsi campuran dan pengadukannya. Yang kelima, proses pembuatan adonan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.